Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi sholli yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa hidup lagi bermajelis ilmu. Sebelumnya kita sholat bersama-sama, dan dua amal ini adalah amal yang utama, dan tema saya adalah akidah, wabil khusus yaitu tauhid yang kaitannya dengan ibadah kurban kita. Jadi di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban itu adalah tentang ketauhidan. Ketauhidan seperti apa? Jadi kita kembali kepada makna kata kurban. Qarraba yuqarribu itu artinya mendekat. Maka kurban ini bahasa Arabnya disebutkan dalam kitab Lisanul Arab, ma yataqarrabu bihi ila Allah min dhabihatin wa ghairiha, yaitu segala sesuatu yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah, bisa berupa sembelihan atau selainnya. Dan terus kalau secara bahasa kurban itu bukan tentang hewan secara bahasa Arab, tapi nek bahasa Indonesia kurban itu definisinya menyembelih hewan yang akan dikurbankan pada hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Sehingga nanti ayatnya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27, wa alaihim naba abnai Adam bil haqqil qarrabal qurbana. Ceritakan, kisahkan tentang kisah dua putra Adam ketika mereka diminta untuk berkurban sebuah kurban, yaitu fataqabbal min ahadihima falam yataqabbal min al-akhar fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Diterima salah satunya, satunya enggak. Nanti di dalam tafsirnya disebutkan bahwasannya ayat ini mengisahkan tentang Yadhkuru ta'ala, Allah ta'ala mengisahkan kisah Ibnu Adam wa huma Habil wa Qabil. Ini kisah Habil dan Qabil, di mana yang Habil wa qarraba Habil kabsan saminan min hiyari mali. Habil itu kurban domba, dan dombanya samin gemuk, min khiyari mali, dari hartanya yang paling terpilih, paling baik. Terus di antara dombanya, ya domba banyak, terus gembel itu mana sih paling gede? Terus kalau paling gede itu mana yang paling gede? Kemudian fatuku bila min Habil walau yataqabbal min Qabil, tidak diterima yang Qabil, Habil diterima. Kenapa? Karena Qabil qarraba Qabilan khizmatan min az-zar'i ar-radi'i, dia berkurban segerombol, setunggung buah-buahan hasil bumi yang jelek. Beda, yang satu di antara kambing yang dipilih yang terbaik, yang satu dari hasil pertaniannya dipilih yang jelek-jelek. Maka diterimalah si Habil, Qabil tidak. Sehingga pada zaman Nabi Adam kurban itu bisa binatang, bisa sanesnya binatang. Tinggal cerita maju ke Nabi Ibrahim. Di situ Nabi Ibrahim diminta menyembelih putranya, dan singkat cerita diganti dengan kambing. Wabadainahu bidibhin adim, kami ganti dengan sembelihan yang besar, yaitu kambing. Nah, domba lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala masuk ke era Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Wanhar itu menyembelih binatang yang punya nahar, punya tenggorokan, jadi harus disembelih. Dan artinya harus binatang gitu. Maka sudah mulai terjadi pergeseran dari kurban yang boleh selain binatang, sekarang wajib binatang. Dan nanti contoh Nabi binatang yang namu disebut bahimatul an'am, cuma kambing, sapi dan unta. Kambing ini termasuk domba, sapi ini termasuk kerbau dan unta. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kurban itu adalah ibadah. Nah, semua bentuk ibadah tidak boleh dipalingkan
kepada selain Allah. Ini nilai tauhidnya di sini. Dongo itu ibadah. Dongo nyuwun itu ibadah. Nabi mengatakan doa umumul ibadah. Dongo kuwi intinya ibadah. Terus kita sholat itu ada doa, dengan puasa itu dongo, dengan umroh haji dongo, intinya dongo. Nanti dalam kalimat yang lain, doa umumul ibadah. Doa itu ibadah. Nah sehingga karena ini adalah ibadah, maka memalingkan kepada selain Allah tidak boleh. Enten wong nyuwun ten wit ringin tidak boleh, nyuwun ten danyang kelembut boten asal, nyuwun ten langit ten apa bintang-bintang bulan tidak boleh, nyuwun ten penunggu niki tidak boleh. Ingu jenglot kita ini ben rezekiku teko lancar tidak boleh. Pokoknya semua bentuk permintaan yang itu adalah doa kepada Allah, kok ditujukan kepada selain Allah tidak boleh. Kita sholat, inti dari gerakannya adalah sujud. Maka Nabi mengatakan kalau misal manusia sujud ke manusia itu boleh, itu yang pertama tak suruh sujud seorang istri kepada suaminya. Nek boleh, tapi karena tidak boleh, maka tidak pernah ada wanita yang sujud kepada suaminya di dalam Islam. Makanya jenengan ngapunten nggih. Keluarga jenengan jarang kaos niki, ilmu tauhid niki ning kekerep nonton film India. Nah, nanti garwa jenengan betul sujud ngambung niku kaki jenengan niku sujud jenengan. Wah, bojoku saiki dadi salihah niku boten niku malah kleru. Ngoten nggih. Termasuk ketika pesantren niku kok kemudian napa seorang santri yang ngambung sikile strategi ini bos itu tidak boleh. Mungkin ada video itu seorang bos itu ada video santri-santrinya dia lewat ini mobil alit atau mobil golf itu. Wah itu santrinya agar kelewatan itu langsung dodok paling nunduk tidak boleh itu. Hulu itu berlebihan. Lah yang boleh gimana? Dalilnya menyebutkan yang berkendara ketika melewati yang jalan, yang berkendara ucap salam. Sing jalan ya tetap jalan. Mungkin yang diucapkan salam mungkin dibalas salamnya. Nek dia tidak salam ya sudah tidak apa-apa, lewat aja. Sebaliknya atau begitu kemudian orang yang berjalan dengan mata, kok enten sekumpulan orang duduk dan dengan yang apa yang mengucap salam. Nah, aku lupa sih itu syariatnya bukan nyebut tua atau nom, tapi menyebut bagaimana gerakannya. Makanya ada kondisi-kondisi yang perlu kita cermati di tempat-tempat pendidikan agama itu yang kemudian kadang berlebihan sampai pada posisi itu. Nah, maka sujud itu bentuk ibadah kepada Allah. Nabi mengatakan nanti ento, pokok ento, itu jadi pokok ento itu kalau sujud garwane sing lanang. Tapi kan karena tidak boleh, maka tidak pernah ada sujudnya istri kepada suami, tidak ada. Goro-goro nonton film India, buatan kaos tauhid akhirnya enten sing wonten iku malah ditiru ke pesantren-pesantren tertentu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak boleh mengalihkan ibadah itu kepada selain Allah. Maka ketika Allah memerintahkan berkurban, berarti kurban baik yang sifatnya binatang ataupun selain binatang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Tadi udah pakai bahasa Arab, kurban itu persembahan, bisa binatang, bisa bukan binatang. Kan putra Nabi Adam tadi kan domba sama buah-buahan atau tanaman. Nah, dalilnya apa? Allah berfirman di dalam Quran surat Al-An'am 162, "Qul inna sholati." Kita ibadah yang sifatnya hakiminan nas, karena setelah disembelih kita bagikan, kita makan juga. Kemudian hidup dan mati kita itu kita pasrahkan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Kami lo kurban kepada selain Allah tidak boleh. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nanti Nabi Muhammad menyabdakan di dalam kalimat yang lain, yaitu la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah malah kembali ke sini. Ibnu Taimiyah mengatakan at-tauhidu huwa an takuna al-ibadatu kulluhu lillah. Yang namanya tauhid itu semua ibadah. Tadi ada doa, ada sholat, ada ruku, ada sujud, ada berkurban salah satunya. Nanti tawaf juga, tawaf itu bentuk ibadah. Maka tidak boleh mentawafi kuburan, tidak boleh. Nah, maka bila Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ibnu Taimiyah bentuk tauhid ini
dan tidak boleh orang itu mendua kepada selain Allah, tidak boleh, harus kepada Allah saja. Dan Allah sudah menyinggung, menyindir orang-orang yang katanya beriman kepada Allah tapi melipir-melipir gawe saja. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 136 Allah berfirman, wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal harsi wal an'am nasibun. Mereka itu sudah dikasih rezeki dari pertanian dan peternakan, terus diambil sebagian, terus mereka katakan faqalu hadalillah bizamihim wa hadal surwa'ina. Ini buat Allah, yang ini buat sesembahan kita. Contoh ini pelayan angsal ulang kata selamat selama setahun. Pada tanggal tertentu boleh das kartu buat kenal. Kok itu apa? Nah, iki punya dekani sing mengenal dan selamat do gitu. Dan keselamatan selamat di biasa kok Gusti Allah. Nah, tapi kan mau dia sing nunggu. Nah, sing nunggu itu tahu ketemu apa urung? Ya urung gitu kan. Makanya Al-Quran menyebut bahwasanya illa asma'un sampai tumuha antum apapun, kamu tuh tidak pernah ketemu. Cuma namanya lo bikin-bikin mau dadak terdiam gitu. Sama kayak petani, ketika ditanya hujan yang kasih siapa Pak? Bu, Pak Tani, Allah. Benih yang menumbuhkan siapa? Allah. Mungkin pantun itu enten isine dadi abot antep niku sing maringi sing Allah. Lombok niku sing ngecat dari ijo, ijem dados abrit sing Allah. Semua jawabannya Allah. Tapi begitu bertani dadak gawe saja. Dan itu nggih sinten? Dewi Sri. Nah, Dewi Sri sinten? Lah mbok. Nanti kepanggih dereng gitu. Jadi nek kepanggih malah mbok kula niku Sri Mulyani. Makanya apa yang sudah dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dalam Al-Qur'an ini loh. Orangnya tahu nek semua itu datang dari Allah, tapi dia membuat sebagiannya untuk selain Allah. Nah, Allah mencela orang seperti itu sampai Imam Qurtubi menafsirkan dan mengatakan kana musyrikuna yaj'aluna li asnamihim nasiban min amwalihim wa zuru'ihim wa an'amihim. Orang-orang musyrik itu udah Allah kasih rezeki tapi mereka justru menginfakkannya di jalan sesembahannya, dikeluarkan untuk yang dipuja-pujanya. Bahkan dalam level yang lebih mengerikan itu Pak, kadang itu sesembahan itu yang dipersembahkan tak masuk akal. Saat ini ada orang-orang Rindapan yang meyakini ada dewa yang tinggal di laut sungai Gangga. Dewa ini pun terniku lebih digendong kalau boki. Nah, akhirnya bisa dekai. Ya dekainya apa? Ben mulai membeli susu dan tambah marem dari wong sugih. Wong sugih kan bebas. Mundut susu segar itu buatan ngangge plastik, ngangge mobil tangki. Ini gedene 17.000 liter. Diantret ini pinggir kali disuntak. Suntak tok ning kali. Susu segar, bukan susu kambu, susu segar. Niku orang duwe gawa ember, gawa botol saeneng-enenge ngarep niku susu campur banyu kali diusir gak itu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita nonton kayak gitu yang ada itu cuma bersyukur alhamdulillah aku gak koyo ngono. Sampai sing jenenge sapi niku lho. Niku kita ini sapi mencolok-mencolok wadah kepinggang niku mboten malah tegang ngoten niku dalan ngoten niku misalnya glosor sapi niku kan rayu tidak ngomongin tidak itu barokah. Niku tidak kok wis loro tidak sapi sak menunggali. Makanya orang itu kalau sudah masuk ke wilayah kesirikan itu kadang itu logikanya agak jalan. Makanya sering saya contohkan di patung itu kadang dia sarung kotak-kotak yang putih itu melorot tidak bisa muncul ke dewi gitu ya. Niku tetap dipuji. Makanya Allah pentingnya kita mensyukuri keimanan ini karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada kita semua. Dan dulu yang namanya Mekah itu tandus. Singkat cerita muncullah Nabi Ismail dan ibunya. Singkat cerita ada Zam-Zam. Singkat cerita Zam-Zam itu mengundang orang datang. Begitu orang pada berkumpul datang, Ismail yang kecil jadi gede, bapaknya Ibrahim datang, kemudian diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Begitu Ka'bah sudah terbangun, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, roda ekonomi berputar. Singkat cerita orang-orang yang bertauhid ini sudah pada wafat, muncullah tokoh namanya Amr bin Amir al-Khuzai. Dia tokoh Quraisy yang menjadi sponsor di situ, pedagang juga, sugih.
Ini rata ngaji itu di situ orang soleh sudah nggak ada, orang yang benar-benar punya ilmu tentang tauhid itu sudah hilang. Akhirnya dia sering berdagang ke Syam, membeli barang dijual di Mekah. Begitu sampai Islam ini kok maju hebat, makmur, sugih, kabeh-kabeh wong rene mulaan iki jane do nyembah apa. Di situ kemudian dia bertanya, kalau mendapatkan jawaban ternyata nyembah berhala. Terus orang kalau nyembah berhala ini sok ya sukses hidup. Makanya jangan kemudian jangan berprasangka yang orang itu nek sholat itu kudu sugih banget, malah sholat malah hidup barang itu. Nah, kembali ke situ. Akhirnya karena orang kaya kan bebas. Orang Amr bin Amr al-Khuzai ini kemudian bayari rencananya yang paling gede itu dibawa ke Mekah. Namanya Hubal, ditancapkan di dalam Ka'bah dan kemudian mengundang suku-suku lain selain Quraisy. Dia pengen dosa sebarang dewi-dewi. Akhirnya mulai bermunculanlah patung-patung selain Hubal, lebih kecil daripada Hubal. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung 360. Niku nek umpami sak niki kita seenten niku ngubengi Ka'bah, dengan orang niku mboten saged nabrak-nabrak orang. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, "Ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuzai yajuru am'ahu finnar." Aku iki dituduhke neraka kalau saya tak delok kene Amr bin Amir al-Khuzai. Wetenge suwek usus-ususe brodol digegol karo itu kita umar. Wa kana awwalu man ghayyara dina Ibrahim, dan dia adalah manusia yang pertama kali merubah agama Ibrahim di tanah suci Mekah. Bagaimana kemudian di situ hanya disembah Allah, tiba-tiba didatangkan itu patung-patung. Bahkan puncaknya kemudian dalam tawaf yang dulu itu pakai pakaian, tiba-tiba disuruh udoh. Karena yang diminta adalah perputaran ekonomi, duit yang dipikir cuma itu. Dengan adanya patung orang akan beli sesajen, kemudian orang akan datang ke situ dan seterusnya. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan Allah man dzabha li ghairillah, terlaknatlah orang yang mengorbankan sesuatu kepada selain Allah. Maka kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, man dzabha li ghairillah maka asyraka billah syirkan akbar yakhruju minal millah. Maka orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan buat sajen, diserahkan kepada selain Allah, dipersembahkan kepada selain Allah, maka dia masuk ke wilayah kesyirikan, bahkan syirik besar yang berpotensi membatalkan syahadatnya. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan contoh ekstrim. Saya bilang ekstrim ini karena umumnya kita itu tahunya sajen itu kembang, sekul, buah-buahan, das kebun, das sapi, das wedhus, seperti itu. Nabi memberikan contoh, ada 2 orang laki-laki yang masuk surga karena lalat, dan ada seorang laki-laki yang masuk neraka karena lalat. Nabi mengatakan dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, "Dakhulal jannata rajulun fi dzubabin," masuk surga seorang laki-laki karena lalat. Wa dakhala an-nar rajulun fi dzubabin, dan masuk neraka seorang laki-laki karena lalat. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kok bisa seperti itu, kenapa?" Kata Nabi, "Para rajulani ala qaumin lahum sunnahun la yajuzuhu ahadun hatta yuqriba lahu syai'an." Di satu kampung ada yang diagungkan, ada yang dikeramatkan, lalu mereka sepakat orang kalau lewat sini nggak boleh lewat kalau belum meletakkan sajen. Lalu lewatlah 2 orang ini ke kampung itu menuju kampung lainnya, tapi lewat situ kemudian dicegat. Faqalu li ahadihima, dipanggil salah satunya, "Kowe maju sik Mas. Korek saiki kowe persembahkan sesuatu di sini. Kaget kowe untuk lewat." Kata orang yang pertama, "Laisa indi sayyidun qoribu." Aku enggak punya yang untuk dikorbankan ini, aku enggak punya. Ibu persembahan ini aku ora duwe. Wong aku lewat kene mek merono mek kerja untuk cetak boleh ya. Kita kan kene orang dhewe untuk cegat ini aku ora duwe. Maka orang kampung pun mengatakan, "Korek baru tebaban, orang usah kembang, orang usah das kebun, das terus das oleh sapa-sapa orang usah." Laler wae, laler. Ini kan kewan buat enten asli itu. Iya dong, tidak ada orang jual lalat kan tidak ada. Makanya kemudian ketika diminta lalat, orang ini tidak punya ilmunya, ya paling gampang yang boleh ke tempat sampah. Akhirnya dapat ditaruh dan cuma 1 taruh. Kemudian
Fakorrobat dubaban, kata Nabi, orang ini meletakkan satu ekor lalat, fakodu sabilah, lalu dipersilakan lewat. Baru lewat, kata Nabi, fadah mulana, dia kemudian mati bahwa dosa itu masuk neraka. Mari bahasa ini orang tengah, hasil terjadi nyebrang dalan. Nah, hasil terjadi lewat orang tengah, mereka itu lewat orang tengah dan orang jaga saja senajan mengalir, kayak lantar. Begitu rampung lewat nyebrang dalan, tabrak motor, nyemplung rokok, mati dan nyemplung rokok. Dan neraka itu isinya 4 golongan, orang kafir, muslim, munafik, dan orang fasik. Sehingga orang fasik ini kalau selama dia masih punya iman dan tidak berbuat kesyirikan serta kemunafikan, masih punya peluang masuk surga dengan 7 syafaat. Syafaatnya Nabi Muhammad SAW, syafaatnya Siddiqin, syafaatnya para rasul, syafaatnya orang-orang yang mati syahid, syafaatnya sholihin, syafaatnya para malaikat, dan terakhir syafaatnya Allah. Sehingga tersisa di neraka kekalasan lawan yang kafir, musyrik, dan munafik. Nah, maka di sini Nabi mengatakan dia masuk neraka, kekal di dalamnya. Nah, kemudian orang yang kedua, faqalu lil akhar, orang kedua disuruh lewat, dan giliran Musa ini mas, silakan kasih kurban di sini. Maka dia mengatakan, aku tuli qoriba li ahadin sayyi'an dunallah azza wa jalla. Tidak mungkin aku mau, mungkin perang raiso. Ini kira raiso, raiso dosa. Pelanggar akidah sing bener, aku mau. Walaupun mau ngelamar, aku mau. Kata orang kampung, oke mau, fadur unukohu fatahul jannah. Maka orang kampung gak banyak kata-kata, ketika dia sudah menyatakan tidak mau, sebagai ngomong langsung bunuh dia. Begitu mati, kata Nabi, masuk surga. Makanya wabibna Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah dalam Syarah Fathul Majidnya, dia mengatakan fi hadzal hadis tahdiru min al-wuqu'i fi syirki li'anna al-insana qad yaqa'u fihi wa huwa la yadri annahu min asy-syirki alladhi yujibu an-nar. Maka seorang muslim harus paham bahwasanya kesyirikan ini bahaya sekali. Kalau sampai nggak paham, bahkan di sini bendanya kecil banget, cuma seekor laler aja bisa menjebloskan orang ke dalam neraka. Maka bagaimana kalau itu kemudian kembang 7 rupa? Bagaimana kalau kemudian itu kepala kambing, kepala kebo? Bagaimana itu kalau kemudian itu duit? Nah, makanya jangan kalau kemudian ada orang yang minta sumbangan, kita perlu perjelas sumbangan apa? Bersih desa pak, bersih desa ini apa? Mungkin kerja bakti nyaponi desa, itu saya. Tapi nek kemudian ten desa mereka kesehatan sedang mereka enten nopo penumbe namine bajos royo kedah dipakani setahun pisan, bentuknya gedang, tambah teno, tambah mulung, tambah ndas kebu. Mungkin nek boten diparingi ngoten niku mungkin ngamuk, kayak doloro, kayak mati. Terus mungkin dia ditanggapi wayang, dengan ledek sisan. Nah, ini betah kontrol, akhirnya disuruhnya sumbangan dengan derek. Walau terlibat dalam kesirikan, bahkan sirik akbar. Wong laler aja bisa membawa ke neraka, mau meneh dan saya katakan. Makanya Allah ini itu saya sampaikan bukan karena kebencian pada seseorang pertama kali dingin. Mereka dimopeng telu, laksana ping telu kan, betul-betul itu masuk wilayah ini. Kemudian misalnya dengan piknik ke candi, Borobudur biasa. Jadi mulai enten stupane kan golongane rogo, kok nek kanthi kesenggol sing rogo kuwi kan yo ngomong kabul ngoten iki to. Itu semua hasilnya Pak, hati-hati Pak. Ya ini akidah kita harus kita biarkan, jangan sampai campur aduk ke karuan-karuan. Kita ini muslim ini sakit pun disakit-sakitkan seperti kurbannya Habil, kita berikan yang terbaik. Dan kamu kelaparan, maka nanti di waktu yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang kita bahas lagi bagaimana berkorban yang utama agar kemudian kita menjadi insan yang bertakwa. Terus cucu karyanya dulu, warganya sepakat. Terus suka iurannya gak gini iurannya pokoknya sampian bersangkal perbulan piro diboyong kopi. Terus korban itu tidak sadar itu buatan lagi mensani ongkol kami mensani itu luar biasa warganya. Maka bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ketakwaan untuk kita total dalam beribadah, termasuk kita juga harus total dalam berakidah. Tidak boleh kita berpijak di 2 kaki di saat sholat kita menyembah Allah, di
luar sholat kita takut pada selain Allah, itu sebuah kesyirikan, tidak boleh. Maka semua bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ada di kampung ini dengan tinggalkan yang dulu mungkin gawe ini gaya saja di peramatan tinggalkan, yang dulu misal macam bangun rumah dadaknya jadi ditancap ke tengah rumah itu tinggalkan, soalnya itu tentang pengerap itu tinggalkan, macam gue mantu itu kan kajangnya itu sok dipasangin nopo-nopo tinggalkan, bukan perlu mengaji kubur uang gue tak gawe sajen itu bedah bumi itu. Dan bumi ini ada nopo nih. Artinya semua ini saya sampaikan benar-benar disinilah pondasi agama kita. Sampai kemudian Bukhari Wajibnya mengatakan bahwasanya usuluddin atau tauhid, usul agama, pondasi agama ini tauhid. Kalau sampai rusak sudah agama kita. Makanya oleh rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, kita pertahankan ilmu ini dengan baik. Tugas jenengan sampaikan kepada anak cucu jenengan, jangan sampai kakek neneknya, mbahnya, bapaknya sudah lulus, anak cucunya tidak paham, nanti kemudian datang orang-orang yang seperti ini. Dan itu bersih desa pun hilang, remeh. Tapi nopo datang bayan baru, muda, bayan kurang gawean, akhirnya diurip meleh. Makanya jangan sampai jenengan memilih orang-orang yang kemudian tidak paham. Kalau tidak paham kasih tahu dilurus. Rang-rang usah ini kira usah. Bangun ya bangun naik. Terus dino-dino orang usah ada aneh-aneh ini. Duduk kuburan, duduk air orang usah ada aneh-aneh. Karena tauhid ini bisa merusak ibadah kita, pahala kita hangus, dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mau nanyakan? Di depan toko. Yang kedua, hubungan dengan korban. Korbannya itu kan ada hari taksir, Pak. Iya. 3 hari ya. Iya. Apakah ada contoh dari Nabi kalau setelah dalam hari taksir itu setelah sholat disuruh takbir bersama itu ada takbir bersama hari tasyrik. Contoh dari Nabi. Yang saya tahu alam bahasanya takbir kurban itu sampai hari tasyrik yang terakhir, yaitu pada asar, sampai di situ. Dan pertanyaannya apakah harus bersama-sama? Yang saya tahu bukan. Jadi kita itu bertakbir sendiri-sendiri saja, gitu. Jadi tidak harus takbir sama-sama. Nah, nanti lebih detailnya coba saya susun dulu jawabannya. Mungkin nanti saya sampaikan di hari Sabtu yang akan datang. Betul. Lagi, makanya nanti saya susun dulu. Nanti kita bahas di yang akan datang. Oh, ini kita hasil rampung toh. Artinya ini kan pembahasan ilmu, tidak apa-apa kita bahas di Sabtu yang akan datang. Paling kalau ada pertanyaan-pertanyaan abot, kalau orang muda ya nggak jawab orang muda, timbang nanti salah. Untuk sana semua, betul cukup. Terkait dengan penggunaan kas masjid. Kalau kita memahami korban untuk beli sapi katakanlah untuk berkorban dengan kas masjid, kita paham itu tidak boleh. Kecuali tertentu apa itu kepeksa pakai miskin adalah ada mungkin boleh. Karena itu bisa dipahami. Tapi ketika support sistemnya itu untuk katakanlah apa untuk bahas korban apakah kas itu juga tetap nggak bisa digunakan gitu Pak? Terus kalau memang rapatnya nyata-nyata rapat kurban, ya sebaiknya pakai biaya dari sohibul kurban, rapat kurban. Makanya saya itu sebenarnya termasuk yang mendorong atau menghimbau kalau bisa itu biaya operasional itu disendirikan. Kan enten masjid itu 3,5 sudah termasuk biaya. Ini paling susah itu mungkin notol itu. Mesti itu tentukan itu penggantinya nek iso ojo nganti entek kurang gini ada biaya ini kulo itu. Makanya kalau bisa itu misal dengan tetapkan angka itu dengan tambahi 100 atau 150 untuk
biaya. Nah, biaya itu nggih boten kedah telas setahun iki. Terus misal umpami kesehatan sisa sak yuta rong yuta niku dinggih tahun ngajeng angsal. Lah dinggih napa wau? Rapat kurban, kemudian rapat penutupan panitia kurban. Karena nyata-nyata niki urusan kurban. Tapi ini misal niku ada dua rapat yang jadi satu. Misal rapat apa niki rapat bahas pembangunan masjid atau renovasi masjid, sekaligus bahas niku tidak apa-apa. Tapi kalau nyata-nyata kegiatan kurban, nah maka ini tidak boleh atau sebaiknya tidak usah menggunakan kas masjid. Karena ini urusan kurban. Urusan kurban itu semuanya tanggung jawab sahibul kurban. Dan yang saya tahu wonten malih cekap. Bahkan nek perlu umpami bulanan niki listrike sak yuta, goro-goro enten kurban enten mesinnya segala macam niku. Terus ternyata berarti sak yuta 200. Berarti 200 itu dilebokke ke masjid dari kas sahibul kurban. Enggak apa-apa. Dan kas sahibul kurban itu bisa diambilkan dari sahibul kurban, bisa juga dari sumbangan. Dengan misal aku gak kurban, tapi aku ngerti ganjarannya, aku tak melu nyumbang kasih di operasional, itu asal, itu orang cerdas itu, orang didik di kurban, akhirnya melu operasional kurban biar dapat pahala kurban, itu orang cerdas. Yo pengen kurban tapi gak punya duit, akhirnya itu tak ngakak 200, ya inokone, kok kanggo dibuyung-buyung semua kurban, malah dapat pahala banyak. Terus dengan pokoknya jangan kehabisan akal untuk beramal. Gue bilang mengatakan Bapak